Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah puji rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama akuntansi kelas 12. Bagaimana apa kabar kalian semuanya? Sehat? Semoga Allah selalu sehat, melindungi kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini ya. Oke, kita langsung saja pada persamaan dasar akuntansi. Nah, kita kemarin sudah belajar banyak tentang akuntansi. Kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini mungkin ini banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Kalau di offline ya enak ya menjelaskannya. Tapi bagaimana lagi karena ada masa pandemi sehingga harus belajarnya secara online ini. Persamaan dasar akuntansi itu sebetulnya cara akuntansinya itu seperti ini. Jadi transaksinya seperti ini ya. Jadi ada tanggal, ini ada kotak-kotaknya. Tanggal, kas, piutang, perlengkapan, peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan, kewajiban, ekuitas pemilik. Lah Pak ini harus hafal Pak, harus hafal kotak-kotak ini. Dihafalkan Pak? Ya enggak, kalau sering dibaca ya pasti akan teringat terus. Nah oke, ini jadi persamaan dasar akuntansi itu ini harta, utang, modal. Ya, ekuitas itu bahasanya Indonesianya modal. Kalau kewajiban itu utang, ya. Oke, apa tadi? Harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Itu harta. Sama dengan utang. Utang tadi apa? Kewajiban. Ekuitas itu modal. Nah, ingat-ingat. Oke, kembali tadi nomor 1 tadi. Contoh pada tanggal 1 Januari 2018. Nanti tanggalnya iki engko. Tanggal, jadi modelnya tanggal 3 di bisa 2 1 tahunnya non dhuwur 2018 terus baru bulan. Ya, masih ingat ya? Di cara penulisan tanggalnya kalau akuntansi seperti ini. Tanggal bisa bagi 2, salah 1 tahunnya baru bulannya. Oke, lanjut lagi. Bali. Luciana menyetor uang pribadinya. Jadi ini pemiliknya namanya Luciana. Duit pribadi. Landa ini buka salon. Dia membuka usaha salon. Nah, uang pribadinya namanya salon Yakin Cantik. Nah, Yakin Cantik berupa uang tunai sebesar 100 juta. Kalau seandainya Luciana menyetorkan uang pribadinya untuk perusahaannya sendiri, ya, nanti mengibatkan apa? Kas bertambah. Ya. Dan selanjutnya adalah modal bertambah. Kewajiban. Nah, ekuitas pemilik modal bertambah. Jadi kas bertambah, modal bertambah. Nah, ibaratnya gini loh, Luciana itu udah duit 100 juta, gitu, 100 juta. Ini Arab ngetekno usaha, duit aku mau disetorno nggo rekening, nggo usahane. Berarti dia nih duit, perusahaannya tadi perusahaan mendapatkan uang, namanya kas bertambah, modal bertambah. Oke ya, oke. Selanjutnya tanggal 2 Januari, nah, ini 2 Januari. Dibeli peralatan salon kan salonnya wis buka, usaha salonnya wis buka. Ya. Terus nah ternyata peralatan salon itu mah kredit. Utangnya piro? 30 juta. Nah, itu akuntansi yang ini ki. Hitung-hitung duit orang mau duitnya. Tanggal 2 Januari, oke tanggalnya dilihat tanggal 2 Januari.
2 Januari. Ini bukan ini loh ya, ini tadi kan saldo kemarin, saldo tanggal 1 tadi, Luciana setor uang. Ini tanggal 2 Januari. Rasanya di bawahnya. Nah, tanggal 2 Januari. Nah, ini tuku salon, tuku peralatan, maaf, tuku peralatan. Berarti nanti dia mendapatkan peralatan. Namanya peralatan bertambah. Dia juga mempunyai hutang. Kenapa? Karena syarikat di utang. Nah, utang tadi jawabannya apa tadi? Bahasa Indonesianya kewajiban. Eling-eling. Utang itu kewajiban. Dia mempunyai hutang 30 juta. Jadi 30 juta. Transaksi mengibatkan dari harta berupa peralatannya, dia mendapatkan peralatan, dia harta bertambah. Kan dia beli peralatan kan, dia mendapatkan peralatan. Namanya peralatan bertambah. Peralatan bertambah. Dia mempunyai hutang, mempunyai bahasanya akuntansi bertambah. Mempunyai hutang atau hutang bertambah. Kewajiban juga bertambah. Nah ini ya. Sehingga saldonya hitung 100, 0, 100. Tidak ada transaksi. Peralatan 30, 30 tambah 0, 30, 30, 100 juta. Oke. Jadi setiap transaksi selalu ada namanya saldo baru. Oke. Nah, saya lanjutkan. Yang C. Nanti diputar-putar lagi biar nanti lagi jelas. Tanggal 3 Januari ya, 3 Januari ya, tanggal ini tanggal 3 Januari ya kan. Januari. Saldo lama dari ini loh, dari terakhir ini. Dari 120, 30, 100 dari ini. Pindahkan ya, sama kan? Dibayar per gaji para karyawannya 6 juta. Bayar, nah, bayar gaji itu berarti biaya. Kalau bayar gaji kasnya berkurang. Duitnya kalong, kas itu duit tunai. Kasnya berkurang. Berapa? 6 juta. Kas berkurang. Maaf, kalau dalam akuntansi kalau berkurang itu kasih dalam kurung. Ingat, dalam akuntansi berkurang itu dalam kurung. Ingat itu ya. Jadi bayar berarti kasnya berkurang, modalnya kalau namanya beban gaji. Beban itu bayar gaji. Beban itu bayar gaji. Kalau kewajiban utang. Ekuitas apa tadi? Modal. Oke. Jadi saya ulangi lagi, jadi kalau tanggal 3 Januari membayar gaji tadi berarti duitnya berkurang. Berapa bayar gaji tadi? 6 juta. Duitnya berkurang 6 juta. Modal berkurang 6 juta. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang saldo lama dikurangi ini menjadi sekian. 30 ada transaksi tadi aja. Tidak ada transaksi 30 dikurangi 0, 30. 100 dikurangi 6 juta. Ini adalah saldo baru. Setiap transaksi selalu ada dihitung saldonya. Oke, paham sampai C ini? Kalau masih bingung, putar-putar lagi ya. Saya lanjutkan. Sekarang yang D. Yang D adalah tanggal 4 Januari. Nah, sama ya. Tanggal 4 Januari. Ini 4 Januari. Ya, 4 Januari. Ini kan 4 Januari. Ini 4 Januari. Nah, ini 4 Januari. Oke. 4 Januari. Saldo lama ini asalnya dari saldo terakhir tadi di transaksi C. Masih ingat? Coba transaksi C. Ini transaksi C ini. Ya, 94, 30, 30, 94 dipindahkan. Pindahkan di 4, 30, 90, 94. Oke, jelas? Nah, sekarang yang transaksi tanggal 4 Januari. Bagaimana transaksinya tanggal 4 Januari? Ya, tanggal 4 Januari. Salon Yakin Cantik. Nah, siapa pembelinya tadi? Luciana. Menyelesaikan pekerjaan salon. Nah, menyelesaikan pekerjaan dan difakturkan untuk ditagih pendapatan salon. Jadi ceritanya itu Luciana itu kerja gitu.
kerja salon. Nah, pendapatannya 20 juta pada grup musik harmoni. Nah, ya tahu? Kalau seandainya dia bekerja, berarti ya gimana? Mendapatkan pendapatan. Apa namanya? Pendapatan bertambah. Pendapatan itu masuk modal. Tapi pendapatannya itu tadi belum dibayar. Nih kata-katanya. Difakturkan untuk ditagih. Nah, itu maksudnya difakturkan untuk ditagih itu artinya dia itu melakukan pekerjaan tapi belum dibayar utawa namanya piutang. Nah, namanya apa? Piutang. Ya. Tuh, karena pot itu berarti potangan. Nah, ini piutang. Nah, betul kan? Jadi dia mempunyai piutang 20 juta. Piutang apa? Pendapatan. Pendapatan dia bekerja. Oke. Adalah terus langsung saldo baru ditambah 94 tambah 0 20 juta 30 juta jumlah 30 sudah saldo baru 94 ditambah 20 juta tadi kan dari saldo lama yang C 94 ditambah terbaru ada transaksi pendapatan dari memiliki modal 20 juta yang totalnya 114 juta ini saldo lama. Oke, cara yang E. Yang E itu transaksinya adalah, ya, transaksi yang E adalah berikutnya tanggal 5 Januari, 5 Januari ini. Oke, jadi yang ini mana itu transaksinya ya. Jangan lupa saldo lama diganti. Dari mana saldo lama? Dari ini, 94, 20, dari transaksi yang D ya, 20. 30 ya kan 30 sama kan 14 oke. Nah itu lama. Sekarang transaksinya gimana? Dibayar utang. Nah, bayar utang berarti bayar gue mau nganggo duit. Bayar utang berarti duitnya kalong. Kenapa kalong? Misalnya bayar oke. Bayar berapa? 25 juta. Ingat kalau berkurang akuntansi selalu apa tadi? Dalam kurung. Ya, bayar utang berarti duitnya berkurang 25 juta. Modalnya berkurang 25 juta. Ini kenapa bayar utang? Ini bayar utang itu duitnya berkurang, utangnya berkurang. Oke, terus ada saldo baru, jangan lupa saldo baru ditutup saldo baru. 94 dikurangi selawe, kita sama 20 30 dengan 30 juta dikurangi 25 juta 5 juta modalnya tinggal 114 juta oke. Nah sekarang yang F berikutnya salon cantik tanggal 6 Januari menerima tagihan. Nah, menerima tagihan apa yang tagihannya itu terjadi patologi yaitu sejumlah 15 juta piutang ini tagihan. Piutang berkurang. Kenapa piutang berkurang? Karena ditagih bayar. Piutang berkurang. Kasnya bertambah. Soalnya untuk duit 15 juta. Jadi kas berkurang. Dia mendapatkan kas bertambah, piutang berkurang karena ditagih. Oke. Sudah jelas semua? Nah, sama saldo baru. Iki dikurang tambah iki sekian. Iki dikurangi 5 juta. Sama saldo baru. Sudah semuanya? Nah, kalau masih bingung, putar balik lagi biar kamu lebih jelas dan lebih paham. Lanjutkan yang G. Yang G itu adalah pada tanggal 10 Januari. Nah, 10 Januari lihat 10 Januari ya, kita akan transaksi tanggal 10 Januari ya, tanggalnya 10 Januari. Oke ya. Tanggal 10 Januari. Nah, ini saldo lama. Dari mana saldo lama ini? Saldo lama dari transaksi G. Transaksi G ini dari transaksi F ini dipindahkan 14
sudah dipindahkan ke sini. Nih, sudah dulu lama. Kita transaksi tanggal 10. Nah, gimana transaksi tanggal 10 itu? Transaksi tanggal 10 itu adalah dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, sama. Dibeli perlengkapan berarti apa? Kan dia dapat perlengkapan, berarti perlengkapan bertambah, utang bertambah. Perlengkapan bertambah. Beli perlengkapan kan? Dia mendapatkan perlengkapan. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. Utang kewajiban bertambah. Oke. Saldo baru di 84, 5 juta, 14, 30 juta. 5 juta tambah 14 dan 11. Oke, sudah. Gampang kan? Sekarang transaksi selanjutnya ada tanggal 12 Januari. Oke. 12 Januari itu kayak apa sih? 12 Januari itu, ini 12 Januari. Saldo lama, dari mana saldo lama ini? Dari saldo tanggal 10. Ini. Terus dipindahkan. Oke. Bagaimana transaksinya tanggal 12 tadi? Transaksinya adalah penerimaan kas dari hasil pekerjaan. Nah, penerimaan kas berarti duit ento. Jadi dia bekerja, pendapatan uang kan? Pendapatannya berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Kas bertambah. Kan dia bekerja. Penerimaan kas dari hasil pekerjaan salon. Nah, ya, kas bertambah, pendapatan bertambah. Oke, saldo baru. Ini tambah ini sekian. Ini tambah ini sekian. Udah semua 14 ditambah 28, 22. Oke, sekarang yang tanggal 15 Januari. 15 Januari, lihat 15 Januari itu ini, 15 Januari. Saldo lama, dari mana saldo lama ini? Saldo lama dari saldo ini. Yang H. Nah, pindah ke sini lama. Oke. Gimana difakturkan untuk ditagih? Kalau difakturkan ditagih gimana? Jadi duitnya mau sing diutang itu mau ditagih. Berarti dia mempunyai piutang bertambah, modal bertambah. Untuk duit kan, pendapatan kan. Tuh. Oke, sekarang tanggal 18 Januari sama 18 Januari kita lihat transaksi tanggal 18 Januari kayak apa? 18 Januari, ini 18 Januari. Ini 18 Januari. Ini 18 Januari. Ini 18 Januari, ini transaksinya. Dari mana terlalu lama ini? Dari transaksi yang sebelumnya. Ini dipindahkan. 189 sama nanti. Tuh, 169. Sama kan? 169 nanti sama. Oke. Jadinya ini dipindahkan ya, saldo baru, tapi untuk selanjutnya menjadi saldo lama. Ini. Sekarang transaksi tanggal 18. Tanggal 18 transaksinya gimana? Tanggal 18 saja adalah dibayar gaji ya, bayar gaji. Ayo tadi gimana kalau bayar gaji? Bayar gaji itu bayarnya nunggu duit, kasnya berkurang, baik modalnya berkurang, yaitu beban gaji. Bayar gaji, kas berkurang, beban modal berkurang. Oke, saldo baru ini 112 dikurangi 9 juta ya. 32, 14, 30, 169 dikurangi 9, 160. Ini saldo baru untuk transaksi tanggal 18 Januari. Sekarang yang K tanggal 20 Januari, ini 20 Januari. Mengambil uang untuk keperluan pribadinya, itu namanya prepaid. Prepaid. Jadi Nyonya Luciana itu mengambil duitnya dewe nang perusahaan dewe, tapi bukan korupsi, tapi untuk keperluan pribadinya, tapi nanti dikembalikan lagi. Cara bosone kasbon. Apa akibatnya kalau Tuan Luciana, Nyonya Luciana mengambil duit pribadinya untuk duit pribadi, duit perusahaan untuk kepentingan pribadi? Kalau Nyonya Luciana mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, kasnya berkurang, duitnya 10 juta. Kan kasnya berkurang, duitnya berkurang. Kenapa berkurang? Diambil Nyonya Luciana. Modalnya kalong. Nah, privé ini privé. Privé tadi apa? Privé tadi adalah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan
pribadi, itu prive atau kasbon. Nah, apa yang berpengaruh tadi? Duitnya berkurang, kas berkurang, modalnya berkurang. Saldo baru 103 10 sekian. Ini sama-sama 19 juta, 19 juta, 160 dikurangi 10, 150 juta. Saldo baru. Sekarang transaksi yang terakhir, masih L. Transaksi L ini ya. Tanggal 24 Januari sama 24 Januari. Saldo lama. Dari mana ini saldo lama tadi? Dari saldo ini. Tanggal 20. Apa transaksinya? Diterima piutang. Diterima piutang berarti duitnya kalong. Duitnya untuk diterima piutang, duitnya berarti untuk duit. Berkas 12 juta berarti mendapatkan kas uang. Tapi piutangnya berkurang. Foto karo dibayar utangnya. Dibayar utangnya berarti duitnya untuk duit, piutangnya berkurang. Saldo baru ini ditambah ini 32 dikurangi 25 7 juta. Oke, sekarang yang M terakhir. Selanjutnya dibayar kas. Nah, ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke. Jangan lupa, kalau tidak jelas tolong dibaca buku, tolong diputar-putar lagi video pembelajaran Pak Sudi ini. Kalian kalau sudah diputar bolak-balik, diulang-ulang, pasti bisa. Ya, itu aja. Semoga kalian sukses selalu dan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Masa depan yang cerah dan gemilang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.